Jadi di sini saya menggunakan terapo dengan ukuran yaitu 30 ampere dengan tegangan paling besar 56 dari terapo. Bang, apakah tidak terbakar? Kipas menggunakan CT 15 volt. Sementara kipasnya kan cuman 12 volt. Jadi ini sistem pancingan dulu. Jadi sistem pancingan dulu itu gimana? Saya masukkan, lalu saya cabut lagi, saya masukkan, saya cabut lagi untuk di bagian stikernya. Oke, sekarang saya ingin coba mengetes menggunakan musik sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat kemana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini masih bisa berjumpa di channelnya Ismail Dadang untuk video yang kesekian kalinya, yaitu lanjutan video tentang merakit sebuah power double 30 ampere. Jadi sangat banyak sekali teman-teman itu yang begini dan begitu, ya terserah sahabat mau seperti apa. Yang jelas mari kita sama-sama membangkitkan atau membangun power rakitan itu kalau paling tidak mendekati power build up. Jadi kalau kita terpaku dengan versi yang lama, tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada peningkatan-peningkatan, maka kita tidak akan bisa untuk di power rakitan ini bisa bersaing dengan power build up. Karena kita kalau mau merakit seperti build up, kita tidak punya pabrik. Kita ini perakit rumahan. Nah, bagaimana perakit rumahan? Kalau bisa kita harus mendekati, paling tidak mendekati power build up. Jadi silakan buat sahabat-sahabat berkreasi sendiri, bereksperimen sendiri bagaimana caranya supaya power yang sahabat rakit itu bisa meningkatkan kualitas, bisa menghasilkan suara, bisa menghasilkan tenaga yang benar-benar kita mau. Jadi jangan sampai buat sahabat-sahabat itu saya merakit kelas AB, wah itu kelas AB begini dan begitu, tidak usah. Jadi kita posisinya sama-sama perakit. Jadi kecuali sahabat punya pabrik, nah, boleh sahabat kibuli saya selaku perakit. Tapi kalau sahabat hanya selaku perakit juga, tapi mengibuli selaku perakit juga, alhasilnya sahabat itu sama juga mengejek diri sahabat sendiri. Karena posisi sahabat juga seorang perakit, saya juga seorang perakit. Terkecuali sahabat mempunyai pabrik yang besar. Nah, bolehlah saya selaku perakit rumahan ini yang sahabat kibuli. Tapi kalau sahabat sendiri juga perakit, tapi mengibuli juga orang perakit, ya ada baiknya sama-sama kita meningkatkan kualitas bagaimana power rakitan itu bisa berkembang dan bisa dipercaya, tidak hanya fokus begitu dan begitu setiap tahun, hanya begitu dan begitu aja. Jadi buat sahabat-sahabat, mari kita sama-sama menjaga kualitas, jaga nama kita, jaga mutu. Itu yang sangat penting. Ada teman-teman itu berkiblat dengan si A, silakan ikut versinya si A. Ada teman-teman berkiblatkan dengan si B, silakan ikut versinya. Dan ada juga sahabat-sahabat itu berkiblat dengan kelasnya AB, ya seperti saya kelas AB. Saya masih percaya untuk sekarang kelas AB, ya saya lanjutkan dengan kelas AB. Saya tergantung kepercayaan saya untuk memuaskan para customer saya atau konsumen saya. Jadi seperti itu. Jadi daripada sahabat-sahabat itu sering wah begini, wah begitu dan begitu, ada baiknya kita ngopi aja buat sahabat-sahabat yang belum ngopi. Barangkali pikirannya lebih jelas, pemikirannya lebih bening, pemikirannya lebih cerah, agar bisa berkreasi untuk yang lebih baik lagi dalam merakit sebuah power. Yuk kita ngopi buat sahabat-sahabat. Semoga tambah sukses, tambah jaya terus. Mantap. Jadi kalau udah ngopi gini, pikiran tenang, perasaan tenang. Jadi tidak ada pikiran-pikiran untuk memojokkan teman-teman. Jadi yang ada itu pemikiran bagaimana power rakitan bisa naik daun. Itu aja yang kita harapkan. Yuk kita lihat videonya bagaimana cara pemasangan sebuah terapo. Sekarang kita lanjut. Oke, bos sahabat. Jadi di sini saya ingin coba memasang terapo, ya boleh dikatakan terapo utamanya sebuah power ini, karena di sini menggunakan terapo besar khususnya. Jadi di sini saya ingin coba memasang, karena power ini sudah selesai juga saya kerjakan untuk di bagian perlengkapan di bagian dalam.
Jadi di sini saya menggunakan terapo dengan ukuran yaitu 30 ampere dengan tegangan paling besar 56 dari terapo. Sementara di sini tuh di bagian ekstranya itu ada 18 volt. Jadi ini sangat berat sekali buat sahabat-sahabat. Nah, lokasinya sangat sempit sekali, khusus di bagian power ini. Jadi ya pokoknya luar biasa, dia punya berat, sangat berat sekali sebuah power seperti ini. Jadi untuk yang pertama kali memasang kabel, yaitu kabel khusus di bagian tegangan, di bagian proteknya, yaitu di bagian tegangan ini. Jadi di sini saya memasang tegangan yaitu CT dan 15 volt. Bang, apakah tidak terbakar kipas menggunakan CT 15 volt? Sementara kipasnya kan cuman 12 volt. Saya rasa kalau digabungkan dengan protek saya rasa aman, tidak terbakar. Terkecuali kipas sendiri tidak ada proteknya, otomatis bisa rawan di bagian kipas. Tapi kalau dia digabungkan dengan protek, alhasilnya protek ini 12 juga punya hambatan, sementara di bagian kipas juga punya hambatan. Jadi saya rasa aman. Selama ini seperti itu. Untuk di bagian pemasangan kabel. Oke. Setelah itu diputar balik lagi. Menggunakan tegangan yaitu 56 volt. Oke, selesai menggunakan voltase 56 volt dari trafo. Dan ini khusus untuk di bagian CT. Jadi untuk di bagian groundnya sudah selesai saya pasang. Terus lanjut ke bagian tegangan yaitu khusus di bagian listriknya. Jadi untuk di bagian saklar, yaitu saklar tegangan, saya harus pasang ke bagian khusus di bagian primer trafo atau di bagian sumber input tegangan, yaitu di bagian tulisan 0. Sementara yang satunya saya pasang di bagian AC 220 yang di bagian, maksudnya yang langsung dari shop start. Oke, jadi ini pasangan sementara dulu, jadi jangan langsung dimatikan. Untuk itu saya ingin coba menghidupkan. Setelah menggunakan barang atau trafo besar, apakah ada permasalahan yang ditimbulkan, permasalahan baru, atau tetap aman-aman saja? Jadi di sini saya ingin coba pengetesan yang pertama di sini, karena ini cukup rawan. Jadi bayangkan kalau gagal ini lumayan. Sekarang saya coba. Jadi ini sistem pancingan dulu. Jadi sistem pancingan dulu itu gimana? Saya masukkan, lalu saya cabut lagi, saya masukkan, saya cabut lagi untuk di bagian stikernya. Oke, saya coba. Oke, jadi kipas di sana sih udah mutar, sudah mutar. Sekarang saya coba masukkan. Oke. Jadi yang sebelahnya belum ada trafo. Ini baru sebelahnya aja yang bekerja sesuai dengan
fungsinya. Jadi di sini sebelahnya dimatikan, sebelahnya dihidupkan. Oke, jadi di sini saya akan standby dulu kurang lebih sekitar 15 menit atau setengah jam. Jadi kita naik. Saya ingin menguji coba kekuatan kekuatan elko. Apakah elkonya ini ada yang hangat atau gimana. Jadi saya naik dulu, ini uji coba menggunakan tegangan 56 dari trafo untuk tes di bagian elkonya dulu. Jadi kita naik dulu kurang lebih setengah jam. Oke, jadi sudah kurang lebih setengah jam saya mencoba sebuah power ini untuk menguji kekuatan khususnya di bagian elko-nya dulu. Kalau memang elko-nya ini panas dan lain sebagainya, otomatis harus mengganti. Tidak bisa menggunakan elko sejenis Conrad ini. Oleh karena elko ini sangat aman sekali, tidak ada rasa hangat dan panas sama sekali. Dan di bagian heatsink juga tidak ada hangatnya. Saya rasa cukup aman untuk menggunakan elko Conrad ini. Oke, sekarang saya ingin coba mengetes menggunakan musik sedikit aja. Jadi hantakan suara bassnya itu beda. Menggunakan trafo kecil dengan menggunakan trafo sebesar ini sangat beda sekali. Jadi ini menggunakan apa adanya dulu. Jadi belum disetting apa-apa. Jadi hasil suara sementara seperti itu. Untuk di bagian hasil suaranya sebuah power seperti ini yang sudah saya rakit. Jadi ini untuk di bagian permononya. Jadi permononya ini belum dipasang trafo karena ini menggunakan double trafo. Jadi kemungkinan untuk di bagian double trafo. Untuk memasang trafonya karena durasinya sangat panjang sekali, saya coba untuk di part lainnya untuk di bagian pemasangan trafo dan sekaligus menguji coba sebuah power ini kekuatannya sampai kemana, panas atau tidaknya untuk menggunakan speaker besar. Nanti saya akan uji coba lagi menggunakan versi-versinya saya. Jadi kita next sampai di sini dulu untuk sebuah perakitan sebuah power ini dan cara pemasangan sebuah power ini menggunakan satu trafo dulu. Jadi semuanya sudah aman untuk di bagian komponen-komponen yang saya gunakan. Sementara untuk di bagian kit 506-nya juga aman setelah saya melakukan uji coba seperti yang saya lakukan tadi. Jadi kita next dulu untuk sebuah video ini. Oke, sahabat-sahabat, jadi seperti itulah sedikit video tentang pemasangan trafo untuk di bagian powernya. Itu baru satu trafo, jadi akan ada video lanjutan setelah pemasangan di bagian trafo yang keduanya. Jadi buat sahabat-sahabat, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa memahami, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa mengerti maksud dan tujuan saya mengapa saya tidak mengikuti saran dari teman-teman harus menggunakan ini, menggunakan itu, karena saya ingin keluar dari power rakitan yang sudah ada. Jadi kalau saya tidak mencoba, tidak bereksperimen sendiri, maka power rakitan tidak akan pernah berubah dari dulunya segitu dan segitu aja. Jadi banyak teman-teman kita di luar sana itu mencoba merakit power dengan versinya masing-masing. Nah, mereka yang sudah berhasil merakit dengan versinya masing-masing sampai saat ini mereka terus berjalan. Nah, bagaimana teman-teman yang ingin mencoba, ingin membuat versinya teman-teman sendiri, jadi silahkan sahabat-sahabat berkreasi. Jadi jangan sampai perakit rumahan itu bertahun-tahun hanya begitu saja, tidak ada peningkatan. Jadi cobalah buat teman-teman punya kreasi sendiri, punya kreatif sendiri, bagaimana supaya power rakitan kita itu sepaling tidaknya mendekati power build up. Jadi jangan orang membuat ini dikibuli, jangan orang membuat itu dikatain, tidak usah. Seharusnya kita dukung. Kalau sudah kita dukung, oke, kita bisa berbagi ilmu. Jadi seperti itu aja. Mohon maaf juga buat sahabat-sahabat yang sudah senior. Video ini saya buat tidak maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai pengalaman yang sudah saya alami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.